Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istaqa min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Aziz lana futuhal arifin. Alhamdulillah, syukurillah. Selamat sore, marhaban kepada semua hadirin wal hadirat, netizen, semua yang hadir dalam program Ngalimo. Alhamdulillah yang begitu sangat saya hormati segenap pengurus jajaran pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang, yang saya hormati juga teman-teman media dari PAC, ketua, sekretaris, bendahara, nasihat dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memulai kajian ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian sore kali ini, program kita kali ini insya Allah mendapatkan penuh rahmat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segenap para hadirin hadirat media online yang saya muliakan, mari kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah akan nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak ada gantinya, ialah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikan umur panjang, sehingga pada waktu kali ini kita masih bisa bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya puasa bulan Ramadan. Mungkin banyak sekali orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita yang tahun kemarin masih berpuasa dengan kita, yang tahun kemarin masih sahur dengan kita, yang tahun kemarin masih tarawih dengan kita, tapi pada puasa kali ini beliau-beliau telah mendahului kita. Dari itu kita harus selalu bersyukur bahwa tidak mungkin semua tanpa kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin kita tidak bisa tahun depan merasakan Ramadan 1444. Dari itu mari kita perbaiki diri, kita perbaiki kualitas kita, seakan-akan pada puasa tahun ini tahun puasa akhir dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang sedikit banyak pengenalan tentang ibadah puasa. Ibadah puasa, ta'rifus shaum, tidak cukup hanya imsak atau menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi bulan puasa ini seperti yang telah kita ketahui di mana-mana bahwa dikatakan bulan Rajab itu bulan di mana seseorang menandur tanaman atau benih. Masuk bulan Sya'ban, benih itu disirami akan tumbuh, dan bulan puasa bulan di mana benih itu dipanen. Dari itu pada bulan puasa ini jangan sampai, Ramadan ini jangan sampai panen kita itu panen sing biasa-biasa mawon. Panen kita ini kudu panen yang sangat menguntungkan, panen yang sangat banyak sekali hasilnya. Nah, dari mana kita akan mendapatkan panen yang sebanyak ini, panen yang bagus ini? Kita harus dalami puasa bulan Ramadan ini dengan penuh ilmu, dengan penuh pengetahuan, supaya kita bisa mengambil sunnah-sunnah dalam Ramadan, kita bisa mengambil pahala-pahala pada bulan Ramadan, kita bisa tambah semangat dalam beribadah dengan fadhil amal. Tidak lain tidak lepas pengetahuan itu hanya kita dapat melalui ilmu. Segenap hadirin wal hadirat, sahabat Ngalimo yang saya muliakan,
Ini mungkin ngaos ngalimo, ngaji online sore, ngaji online sore. Alhamdulillah kita sekarang setelah ini saya juga akan mengaji lagi di masjid bersama teman-teman semua. Kalau puasa gini sedikit cerita ya. Kalau puasa gini paling umum namanya pesantren kilat. Kenapa dinamakan pesantren kilat? Pesantren kilat itu biasanya identik dengan anak-anak kecil, anak-anak SD yang nginep 3 hari 7 hari di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolahan. Tapi untuk pesantren ada pesantren kilat untuk anak-anak kecil, tapi untuk dewasa ada namanya ngaji kilatan. Ngaji kilatan itu ngaji yang bagaikan kilat, cepat sekali. Nah, pada waktu puasa kebanyakan pesantren dimanapun, pesantren yang besar-besar, pesantren dimanapun pasti mengadakan ngaji pasan. Jadi dengan cari di bahasa Indonesia, pasan nggak ada di Indonesia. Puasanan jadi pasan, malah jadi posoan. Iso posoan pasan, ngoten. Dan itu ditemukan di pondok-pondok manapun yang besar-besar semua. Rata-rata ngaji semua. Dan itu ngaji kilatan semua. Kitab yang besar-besar bisa dikemas hanya sebulan, hanya sebulan. Ini lagi mati lampu. Kitab yang besar-besar hanya bisa dikemas beberapa hari aja, seperti itu. Nah, ngaji kilat itu ialah program juga yang mana santri ketika bisa menghatamkan kitab-kitab, juga untuk orang-orang yang di luar pesantren bisa mengikuti kajian kitab selama intensif selama beberapa bulan. Di sela-sela 11 bulan telah waktunya habis untuk bekerja untuk dengan keluarga, 1 bulan ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah PAC GP Ansor Tembalang hadir dengan program ini untuk mempermudah kita, untuk kita juga bisa merasakan ngaji posoan, ngaji kilatan meskipun hanya 15 menit cepat kilat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pada ini kajian saya membawa kitab Taqriratus Syadidah Ta'rifu Shaum, langsung tentang puasa. Puasa sendiri al-aslu fihi syar'an. Puasa adalah al-imsak an jami'il mufattirati. Puasa adalah menjaga, menahan an jami'il mufattirati, dari semua sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, sudah jelas puasa niku nak wong poso mesti ngelih wajar. Wong poso niku semua dahaga pasti. Hadis-hadis yang menjelaskan banyak sekali. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seseorang ketika puasa Ramadan hanya dengan niatan ibadah bulan puasa pada waktu malam siang dengan ihtisaban, hanya mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan dihapus dosa-dosanya, dosa yang sebelumnya atau dosa yang akan yang sebelumnya. Rasa dahaga dan lapar niku urung ana apa-apane karo dosa-dosa sing ngapura niku belum ada apa-apanya. Mungkin kalau lapar dan dahaga kita merasakan hanya beberapa jam aja. Setelah subuh mangke pentok-pentok ngelak mulai jam 09.00 baru ngelak, tapi dosa-dosa kita ini pun dihapusi sedaya. Dan di mana bulan Ramadan ini ialah bulan yang mana dungane diijabahi, waktu-waktu sangat berharga. Tapi wong turu mawon dianggap ibadah, pemenah menyambut gawe, pemenah buat ngaji, pemenah buat berbakti kepada orang tua, apalagi untuk berdagang, turu mawon dianggap dicatat ibadah. Tinimbang dia di luar omong sana omong sini nggak baik, lebih baik dia tidur. Lah turu ini alhamdulillah meh pirang jam dicatat ibadah. Alhamdulillah saya tadi ibadah beberapa menit, tidur nanti malam untuk perang lagi dari ngaji Bahya Ulil Albab Sunan Al-Nasa'i. Hari pagi alhamdulillah saya ngaji habis subuh terus ngaji jam 10, habis duhur sambung sore ini, malam selesai malam istirahat, malam gantian mencari bekal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu imsak. Artinya imsak itu menjaga. Makanya kalau kita jam 3 pagi itu, sekarang imsaknya itu jam 4.16. Ketika jam 4.16 kok al-imsak itu belum wajib kita untuk, belum harus kita untuk menyelesaikan makan.
Karena imsak itu artinya hanya peringatan. Nah, al-imsak, makanya puasa itu artinya imsak an jami'il mufattirat, menahan. Puasa itu menahan, ya mripate tahan, mulute tahan, kupingnya tahan, tangannya tahan, semua anggota badan disuruh menahan. Makanya ada hadis dikatakan, apabila umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan berharap setahun penuh itu Ramadan, puluhan Ramadan. Ketika tahu, tapi ini buatan disebutkan oleh Kanjeng Nabi apa yang ada di sini. Makanya ya ada bayang nang sedino wae apet yang ini status ning story rasaur info masih statusnya info masih jam 12 awan, info masih jam setengah luru. Terus banyak info, cari info. Nah, malah kok arep-arep setahun. Tapi niki yang dia Kanjeng Nabi, umpama umatku ngerti apa yang ada di Ramadan ini, la tamanu antakuna sanah kuluha Ramadan. Pasti setahun iku ngarep iki full Ramadan terus, ampun boten. Bon, al-imsak an jamil mufattirat. Dari kapan imsak itu kita harus menjaga? Min tulu il fajri ila ghurubi syamsi. Nah niki dari munculnya matahari ila ghurubi syamsi, sampai pada surup itu terbenamnya matahari pun cukup wayah puasa. Itu hanya waktunya hanya itu. Terus gak ada waktu liyane. Matahari muncul sampai terbenam matahari itu tengah, tapi biniatin mahsusatin, tidak cukup hanya menjaga tidak makan sehari sampai sore, tapi kalau nggak ada niat nggak jadi puasanya. Harus memakai biniatin mahsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Nah kemudian terbitnya matahari itu kapan? Ialah waktu terbitnya matahari ketika fajar shodiq muncul, yaitu waktu subuh. Makanya sangat hati-hati ketika di masjid itu belum azan tapi waktunya sudah habis, terkadang kita puasanya malah nggak sah nanti. Dan karena kadang, mohon maaf, muadzin masjid, muadzin musola, muadzin pesantren kadang wudu dulu, ya kan? Terkadang wudu dulu. Misal subuh sekarang ini alhamdulillah hafal semua dengan waktu-waktu. Kalau pohon hafal maghrib jam biru saya hafal, 17 berapa biasanya nggak pernah hafal. Ninggalin jadwal, betul. Subuh misalnya jam berapa hafal? Sekarang subuh itu jam 04.26. Itu 23 7 menit setelah imsak. Ngoten, misal jam 04.20 itu muadzin baru wudu kan? Muadzin baru wudu, jalan dari rumah ke masjid sebentar, sampai situ jam 4.30. Berarti kan telah 7 menit. Nah, yang di rumah itu masih ngerokokan. Ancer-ancernya apa? Ancer-ancernya dia mengikuti ketika adzan masjid adzan, padahal aslinya adzan subuh lewat jam 04.23, itu 7 menit telah lewat, dah masuk 7 menit. Ini kan bahaya ini. Nah, bahaya. Mungkin penting sekali juga kita gunakan HP, smartphone gini, selebaran itu juga penting sekali. Nah, karena di masjid itu kalau pas waktu tit itu memang susah, karena muadzinnya itu wudu dulu, ada yang kencing dulu, mungkin kemarin minyak wangi dulu, pakai sarung dulu, kan seperti itu. Nah ya, syar'an anjimul fatirat andul il fajri musin urung adzan urung batal bot, urung adzan urung leren, ampun adzan ngempun. Al imsak itu peringatan, al imsak wis sudah leren sik ditahan-tahan, tapi imsak makan boleh enggak? Lumayan serong rokaan pas, imsak serong rokaan pas sekitar 7 menit. Nah, kalau di hadis Nabi itu Nabi sekitar membaca ayat Quran 50 atau 60 ayat. Jaraknya imsak sama apa? Sama subuh. Tapi kalau udah imsak hati-hati, kalau lebih hati-hati lagi imsak selesai nggak apa-apa. Itu lebih hati-hati. Tapi kalau santai, makanya itu kita pentingnya ilmu, nggak apa-apa. Mun imsak santai sih, rokokan sih, kopinya sih separuh, tak sih maneman. Atau lihat HP, oh jam sekian bersing dulu, subuh semarang, atau selebaran digunakan, aman. Nah kalau udah masuk subuh sudah nggak boleh. Misal bagaimana kalau gini, ada orang nggak tahu kalau itu ternyata subuhnya dia sahur diakhirkan, santai, kemudian ternyata keliru tadi, dah lewat 7 menit malah masih rokokan, ternyata masih belum adzan, dia puasanya nggak sah itu. Puasanya nggak sah, tapi disunahkan dia menjaga tidak ikut berpuasa, tapi puasanya boten sah. Jadi dia sehari nanti ya poso, tapi nanti ketika setelah Syawal dia wajib qadha. Karena apa? Dia makan pada waktu Ramadan telah
habis beda lagi lupa. Ini beda lagi lupa. Ini memang tahu dan tidak tahu. Nak lupa aman, balik sebulan kopi nih sih seruput bismillah ngopi seruput saat ini terus Quran lali neng ngombe meneh gak apa-apa dirin bojone. Lho kok wayah subuh kok malah ngombe kopi. Lah aku lali ya pun gak masalah. Akan bar subuhan ini kopinya juga ning dapur sik taruh ning meja sik atau di mana. Lali kan alhamdulillah. Pun ya, waktu fardhihi ini hanya pengantar puasa dulu nggih, pengantar puasa. Waktu fardhihi waktunya difardukan puasa, furido fisanati asaniyah minal hijrah. Puasa itu mulai difardukan pada tahun kedua setelah Kanjeng Nabi hijrah fi syahri Sya'ban. Nah, puasa itu difardukan tahun kedua setelah hijrah min syahri Sya'ban. Nah, Kanjeng Nabi ya ini puasa itu berapa hari? Di sini diterangkan waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadzanatin. Kanjeng Nabi niku dalam masa hidupnya berpuasa Ramadan hanya 9 kali. 9 kali setelah Ramadan. Kulluha nawaqis. Semuanya itu 29 kali ila wahidan fakamil, yang 1 bulan 30 hari. Di Rasulullah itu makanya puasa bulan Ramadan ini difardukan pada waktu Nabi Muhammad. Ini aja setelah tahun kedua setelah hijrah. Ini sejarah juga penting, dan sejarah juga penting. Kalau buatan mengerti sejarah makanya repot. Hukum-hukum Bani Israel dulu, nabi-nabi dulu sama kan sekarang beda. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Nasai tadi malam bahwa seseorang yang pakaiannya kena najis ini nggak bisa disucikan, itu digunting padahal. Lana tangannya kena pipis, betul sakit tangan ini disuci potong. Ngoten niku. Lana organnya istri kita piye jal? Jangan repot, itu zaman lalu makanya disempurnakan ajaran Kanjeng Nabi. Udah nggih puasa, Kanjeng Nabi puasa selama 9 kali, yang tis'a Ramadan, yang 9, yang 8 tidak penuh 30 Ramadan, yang 1 penuh. Nah, kemudian bulan-bulan minhajah fi Sya'ban difardukan pada bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah huwa syahru tasi'u minasyuhuri Arabiyah. Bulan Ramadan ialah bulan nomor 9. Nomor berapa? Nomor 9 dari bulan Arabiyah. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan dikatakan di sini lebih utamanya bulan. Nah, kenapa dinamai Ramadan? Ada cerita sedikit ini. Wa sumiya Ramadan qila li'annahu. Kenapa bulan Ramadan dinamai bulan Ramadan? Indama wadal Arab asmal syuhur. Ketika orang Arab itu ingin menamai bulan Ramadan. Masih terus. Ketika orang Arab itu ingin memberikan nama pada bulan tersebut, wafaqah hadza syahru syiddatal hari. Pada waktu itu pas wayah Ramadan, wayah bulan ini pas kali bangete panas. Pas kali bangete panas. Fasamuhu Ramadana minar ramdha. Kemudian orang Arab memberikan namanya Ramadan dari kata romdoa aisyiddatil hari. Bulan Ramadan itu yang ngasih nama bulan orang Arab karena pas bulan itu sangat panas sekali. Li'annahu yarmidu dunub. Dikatakan juga afdali bulan Ramadan apa? Li'annahu yarmidu dunuba. Bulan Ramadan cuacanya panas, berbagai panas. Dikatakan juga bulan Ramadan ialah bulan yang membakar dosa, ayahrikuha, bulan-bulan yang membakar dosa. Alhamdulillah kita niki beruntung banget nggih di bulan Ramadan ngeten niki bulan ngobong dosa niki kita semua pun pirang-pirang masyaallah niki diobong bulan ini. Disyukur tenanan, mboten traweh iman-iman, mboten ngaji iman-iman, boten sing apik iman. Fadilatus shaum.
saya kira berapa menit mungkin yang akan disambung dengan tanya jawab ya. Saya sekarang mau masuk ke ngaji dengan teman-teman. Fadilatul Shaum, bentar lagi nggih, bentar lagi. Sekarang saya akan membahas tentang beberapa hukum-hukum puasa. Nah, poso Ramadan itu hukumnya apa? Poso Ramadan itu hukumnya apa? Bun, bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus shaumi, puasa itu sinten? Oh, putra nih. Nggih. Siap. Teh Budi? Oh, siap. Pas boleh enggak apa-apa. Ahkamus shaumi. Nah, jam 5 selesai enggak apa-apa. Ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkamu ala rabbiyah. Niki perlu kita ketahui, puasa ada beberapa hukum. Hukumnya satu ialah ada hukumnya wujub, puasa yang sifatnya wajib. Yang wajib itu berarti ketika ditinggalkan dia dosa dan harus mengondohi. Yang nomor dua ada hukum nayama sunnah, nadbu sunnah. Yang nomor tiga karohah makruh. Yang nomor empat hurmah haram. Oh, berarti puasa itu ada puasa yang makruh dan ada haram. Apa aja sahabat-sahabat semua? Puasa yang wajib banyak sekali di sini. Ada 6 malah. Ada 6. Padahal yang kita ketahui puasa wajib hanya 1 Ramadan toh. Tapi di sini ada 6 di keterangan. Yang satu yang punya wajib ialah 1 shaum Ramadan. Dah cukup puasa bulan Ramadan 1. Nomor 2 shaumul qadha. Puasa qadha itu puasa yang mengganti. Nomor 3 shaumul kafarah. Nah, itu shaumul kafarah ya juga sama, puasa pengganti. Nomor 4 shaumu fil haji wal umrah badalan anidabhi fil fidyah. Puasa nomor 4 puasa di dalam ibadah haji dan umrah sebagai ganti dari nyembelih hewan ketika dia ada tanggungan. Nomor 4 as-shaumu fil istisqa'i idza amarul hakim. Nah, nomor 5 gini, puasa istisqa. Ketika kita kemarau minta hujan itu puasa, tapi ketika hakim pemimpin menyuruh itu wajib semua Indonesia. Nah, nomor 6 shaumun nadar, puasa nadar. Puasa nomor 2 puasa mandub, puasa sunnah. Wa huwa al-aslu fihi fa yanqasimu ila salati asamin. Nomor berapa? Nomor 2 puasa sunnah. Nomor 3 puasa apa Mas tadi Mas? Puasa makruh. Nomor 4 puasa haram. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah jika dihabiskan waktu sore ini tidak akan selesai, karena kita juga harus mengetahui batal-batalnya puasa itu apa aja, syarat-syarat puasa apa aja, sunnah-sunnah puasa apa aja. Cukup sekiranya untuk pertemuan kali ini kita sambut bulan Ramadan dengan bahagia. Kita bersihkan niat, bersihkan sikap, bersihkan pikiran. Bismillah, kita Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kita semangat belajar, kita semangat ngaji, kita semangat berbakti kepada orang tua, kita semangat bekerja. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jangan bulan Ramadan kita ini bulan yang kosong, hanya diisi dengan hari-hari seperti biasa kemarin. Baca Quran kita harus dipertambah lagi, terutama waktu untuk mengaji ilmu pengetahuan sangat penting sekali supaya kita beribadah dalam bulan Ramadan, ibadah kita tenang, sehari-hari kita tenang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.